Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Nice to meet you. Are you ready to study English with Miss Yohan? Alright, today we are study about describing animal of descriptive text. Hari ini kita akan mempelajari sebuah teks deskriptif tentang menggambarkan binatang. Are you ready? Let's. The goals of today: analyze of social function, generic structure, and language feature of descriptive text. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan menganalisis fungsi dari sosial, struktur teks deskriptif, dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif. Now, what is a descriptive text? Kita ketahui apa itu sebuah teks deskriptif. Descriptive text is a text that contains the description of an object which is an animal, person, things, and place, etc. Sebuah teks deskriptif yaitu sebuah teks atau bacaan yang berisi gambaran dari objek yang akan kita deskriptifkan, di antaranya bisa mendeskripsikan hewan, orang, benda, dan tempat. Now, social function of descriptive text. Apa fungsi sosial dari sebuah teks deskriptif? To give information about a particular entity by describing its features, history, and spatial. Fungsi sosial yang terdapat dalam teks deskriptif yaitu untuk memberikan informasi tentang gambaran dari features, history, and spatial. And what is the generic structure of descriptive text? Apa itu susunan dari sebuah teks deskriptif? Susunannya yaitu yang pertama, identification. Identification or general statement. Identification yang berisi bagian dari identifikasi sebuah teks yang akan digambarkan. Description, the parts of a text to describe the object. Sedangkan description yaitu bagian dari sebuah teks untuk mendeskripsikan ciri-ciri objek yang akan dideskripsikan. Language feature atau unsur kebahasaan dalam sebuah teks deskriptif, kita menggunakan use present tense, use action verbs, use adjective, use adverbs, and use to be, is, am, are. Unsur kebahasaan yang kita gunakan dalam sebuah teks deskriptif yaitu menggunakan kalimat present tense, menggunakan kata kerja, menggunakan kata sifat, menggunakan kata keterangan, dan juga menggunakan kata bantu to be, is, am, atau are. Now, sekarang coba kalian deskripsikan, tebak seekor binatang apa yang Miss tampilkan di sini. Who am I? Pilihannya yaitu lions, singa, monkey, kera, or tigers atau harimau. Guess the following animals. Coba kalian tebak deskripsi yang akan Miss jelaskan dalam tahapan berikutnya. Who am I? I can swing through the trees and hang from the leaves. My tail is long and curly. I live in forests, and bananas are my favorite to eat.
Do you know who am I? Good job. I am a monkey. Dari gambaran deskriptif tersebut, kita ketahui ciri dari seekor kera. Now, study it. The descriptive text of monkey. Kita akan pelajari ya teks dari seekor kera. Monkey is a land mammal. It is just like a human. Monkey has a brain like a human. So, actually, monkey is a smart mammal. Monkey likes to hanging on the tree. In a wide area, monkey usually live in a group family, but some of it are tame so people care take of it. It likes to eat bananas. It has small body, gray or brown fur, and has long tail. They are usually live in a forest. Kita akan analisis dari sebuah teks deskriptif. Listen and attention. Perhatikan dan simak baik-baik. We observe the first paragraph. Kita akan pelajari paragraf pertama. Pada paragraf pertama, kita sebut sebagai bagian dari identification. Makna dari identification di sini yaitu kita ketahui identity, yaitu identitas sesuatu yang akan kita gambarkan. Yaitu monkey is a land mammal. Yang akan kita jelaskan dalam identitas di sini, kita akan mengenalkan seekor kera yang akan kita deskripsikan nanti pada bagian description. Now, look at and observe the second paragraph. Kita akan pelajari bagian description pada paragraf kedua. Paragraf kedua di sini yaitu kita sebut description karena di sana menceritakan karakteristik the futures, ciri-ciri dari sesuatu yang kita gambarkan, yaitu monkey. For example, monkey likes hanging on the tree. Untuk kalimat paragraf kedua sebagai contoh yaitu kera suka menggelantung di atas pohon. In wide area, monkey usually live in a group family. Di wilayah yang liar, kera biasanya tinggal berkelompok. But some of it are tame so. Tapi beberapa dari mereka juga termasuk binatang peliharaan. People take care of it. Beberapa orang juga ada yang memeliharanya. It likes to eat bananas. Monkey suka makan pisang. It has small body. Dia mempunyai badan yang kecil, gray or brown fur. Bulunya yang berwarna abu-abu atau coklat. And has long tail. Dan kera juga mempunyai ekor yang panjang. They are usually live in forest. Mereka biasanya tinggal atau hidup di dalam hutan. Bagian description inilah yang menceritakan ciri-ciri dari sesuatu yang kita deskripsikan disebut dengan description. Do you understand, students? So, the generic structure of descriptive text, susunan struktur dari sebuah teks deskriptif,
yaitu tahapan yang pertama, kalian tentukan identification-nya terlebih dahulu, lalu berikutnya adalah description. Alright students, okay, rich vocabulary. Untuk memperkaya kosakata kalian, untuk mendeskripsikan sesuatu yang akan kalian buat dalam sebuah teks deskriptif, kalian bisa dilihat dari look at the size, melihat ukurannya. Okay, like that, big, small, big, besar, small, kecil, tall, tinggi, large, luas, wide, lebar. Atau kalian bisa dilihat dari what is the character, ciri-ciri dari sesuatu yang dideskripsikan. Seperti like that has small body, mempunyai tubuh yang kecil, has long tail, mempunyai ekor yang panjang, or has four legs. Has four legs, mempunyai 4 kaki. Atau bisa kita lihat dari makanannya. Untuk menentukan ciri-ciri sesuatu hewan, bisa dilihat dari makanannya. Eat grass, makan rumput. Eat meat, makan daging. Eat fruits, makan buah-buahan. And vegetables, atau memakan sayuran. Or you can see the characters of move, atau kalian bisa lihat ciri-ciri dari dia, apa yang bisa dia lakukan. Can run, apakah bisa berlari. Can swing, bisa bergelantung. Can fly, bisa terbang. Or can jump, bisa melompat. And you can see where does it lives. Kalian juga bisa menceritakan ciri-ciri tempat tinggalnya. Okay, in the jungle, mungkin di hutan, in the zoo, di kebun binatang, in the swamp, di rawa, or in the meadow, atau di padang rumput. Well students, now please make your own descriptive text at your home. Sekarang kalian silahkan untuk mencoba membuat teks deskriptif sendiri dengan melihat ciri-ciri binatang yang akan diidentifikasi. Seperti dilihat dari ukurannya, ciri-ciri yang dimilikinya, makanannya, kebiasaan dia bergerak, dan tempat tinggalnya. Well students, that's all for today. Thank you for studying. Don't hesitate to ask any questions ya. Jangan ragu untuk bertanya kepada ibu. Silahkan kalian buat sebuah teks deskriptif. Pilih salah satu binatang kesukaan kalian di rumah. Sebutkan ciri-cirinya. Lalu nanti kita akan diskusikan bersama di sekolah. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.